Oke, siap? Siap. Oke, sekarang dimulai dari Mas Heris. Ya, silakan Mas. Tempelkan tengah sini. Nah, ayo taruh sini. Oke, lanjut Mbak Taima. Jangan menutupi tulisan. Ya, lanjut Mas Taib. Jangan ditutupi tulisannya ya. Lanjut. Lanjut. Mbak Rania. Lanjut. Terus. Lanjut. Jangan ditutup tulisannya. Lanjut. Lanjut. Lanjut.
wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Bulungan serta Bapak Ibu guru pendidik dari SD 2 Bulungan. Perkenankanlah saya atas nama Siti Nurhayati pada siang hari ini akan mendiseminasikan tugas saya di dalam aksi nyata sebagai guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Judul hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini adalah hasil yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang pertama adalah apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mari kita pelajari. Suasana positif sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa supaya tercapai harapan apa yang kita capai. Suasana positif di lingkungan sekolah bertujuan untuk menjaga dan supaya murid itu terjauh dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian murid dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contohnya, murid yang malas semangat, bukan kebalikannya. Kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila merasa lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang terbebas dari tekanan ketika ada di lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Yang selanjutnya adalah sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Sesuai standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses, yaitu standar proses pendidikan nasional pada pasal 12, yaitu yang salah satu isinya adalah pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang satu interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang keenam memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, kemandirian dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Materi pada siang hari ini Bapak Ibu semua, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Yang kelima
dalam restitusi, yaitu dalam 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita simak materi yang pertama. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Coba, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nopo mboten kira-kira? Oke, Kak monggo. Hukuman disiplin anak itu sangat setuju agar contoh anak disuruh menghafal Pancasila, juga disuruh menghafal yaitu kalimat-kalimat aktif kalau kelas-kelas tinggi, kalau kelas-kelas rendah disuruh menulis yang rapi, bagus sesuai dengan huruf abjad yang standar. Itu pendapat dari saya. Terima kasih Pak Sutomo. Ada yang lain? Mungkin ada yang berbeda pendapat. Apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut Pak Sutomo tadi bahwa hal itu memang bisa mendisiplinkan anak, seperti itu ya Pak? Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Belum setuju Pak? Ya, mau ada yang berpendapat mengapa kok memberi penghargaan belum tentu meningkatkan motivasi anak? Hukuman ini bisa menjadi hal yang positif asalkan hukuman itu hukuman yang ada prestasinya. Misalnya anak disuruh lari, tujuannya nanti menjadi atletik, maka dari itu bisa mendapatkan hadiah, itu yang positif, ataupun piagam. Tetapi hukuman yang tidak positif, misalnya anak itu salah, dikasih ngosek WC, disuruh nyebul sampah, itu kalau dikasih hukuman penghargaan itu juga ya salah. Kalau dijajak no sampai kenyang itu juga salah. Itu menurut pendapat saya, karena saya itu basicnya dari guru zaman dulu, bukan guru zaman sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak pendapatnya. Berdasarkan ilmu yang kami peroleh dari kegiatan guru penggerak bahwa hukuman itu kurang pas Pak sebenarnya. Karena apa? Seperti yang sudah tertera dalam aturan pemerintah tadi, bahwa hukuman akan menjadikan anak itu menjadi tertekan, dan itu melanggar dari aturan pemerintah undang-undang Sisdiknas yang saya tampilkan tadi. Sekarang itu anak itu tidak perlu dikasih hukuman Pak. Karena apa? Karena kalau dikasih hukuman, misalkan saya harus mengerjakan PR, kalau tidak nanti saya akan dihukum Bapak Ibu guru. Artinya apa? Motivasi itu tidak datang dari dalam diri anak. Motivasi itu nanti hanya karena takut akan hukuman. Nah, kalau terjadi seperti itu, biasanya motivasi belajarnya itu hanya sementara dan tidak berlangsung lama. Nanti kalau sudah, misalkan ya Pak Yun, saya untuk contoh,
misalkan nanti sudah tidak diajar sama papa bapak sudah, nanti kan saya sudah tidak mendapatkan hubungan. Seperti itu contohnya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, kita harus merubah paradigma. Di sini saya contohkan, kemarin kami melakukan contoh kepalan tangan. Kita diminta untuk menuliskan satu benda, misalkan kesukaan kita, kemudian kita genggam. Kemudian salah satu teman kita memberi paksaan atau memberi rayuan supaya memberitahu apa sih isi di dalam genggaman tangan kita itu. Kemudian ada yang sampai menghardik, ada yang sampai memarahi, menggelitik atau memberikan iming-iming kalau mau membuka kepalan tangan kita. Kemudian pertanyaannya adalah kira-kira apabila teman-teman semua, Bapak Ibu guru melakukan proses seperti itu, coba kita bayangkan sambil menggenggam tangan kita disuruh untuk membuka, kira-kira mau apa tidak? Coba digenggam, pasti ada yang mau dan ada yang tidak. Terus siapa sih yang menentukan kontrol, atau siapa menentukan kita harus membukanya atau tidak? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Kitalah yang mengontrol atas genggaman tangan kita, mau kita membuka atau tetap menutup tangan dan merahasiakan apa yang kita pegang. Itu tergantung diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam artian dengan hubungannya dengan tadi, antara memberi hukuman tadi untuk meningkatkan motivasi belajar anak, kaitannya adalah dengan ini. Artinya kitalah yang memegang posisi kontrol, bukan orang lain, bukan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tetapi seorang guru harus menumbuhkan motivasi yang dari diri seorang siswa. Nah, ini Bapak Ibu perkenalkan, ini adalah Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang psikolog. Nah, menurut beliau ilusi guru mengontrol murid. Nah, mari kita buka wacana kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang mengizinkannya dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan setiap perilaku yang tidak disukai. Kemudian pemikiran yang kedua menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan
adalah bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian pendapat beliau yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita buka pengetahuan kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog sendiri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kalau anak-anak itu kita paksa, jadinya lama-lama anak itu bisa jadi merasa dendam seperti itu. Oke, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, sudah memberi contoh yang baik atau belum terhadap siswa kita? Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Misalkan di pagi hari kita berangkat sebelum jam pelajaran dimulai. Kita sudah berperilaku seperti itu, Bapak Ibu? Saya kira sudah ya. Kemudian mengapa sih kita harus melakukan berangkat sebelum jam pelajaran dimulai? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Misalkan saya harus berangkat dari rumah sebelum jam 7 supaya nanti anak didik kita bisa meniru, atau supaya tidak mendapat teguran dari kepala sekolah, atau supaya saya mendapatkan penghargaan dari sekolah karena menjadi guru teladan. Nah, itu bisa kita nilai diri kita sendiri. Coba, pernahkah Bapak Ibu semua melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau mendapat hadiah, atau mendapat uang? Pernah tidak Bapak Ibu? Tidak pernah. Okay. Saya rasa semua guru di SD 2 belum sudah oke. Kemudian inilah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan yang saya sebutkan tadi, berangkat
tidak terlambat supaya tidak mendapat teguran dari kepala sekolah misalkan, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, nah, supaya menjadi guru contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, saya menanamkan pada diri saya sendiri, saya berangkat sebelum jam 7. Yang pertama itu tadi, tidak melanggar aturan sekolah. Kemudian supaya anak didik kita itu meniru kita. Kalau misalkan seorang guru menginginkan anaknya itu menjadi rajin, sedangkan gurunya saja malas, kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Maka kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar, dan bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul tidak Bu? Betul tidak Pak? Kepengen mendisiplinkan anak adalah sesuatu yang menantang. Untuk diri saya pribadi, iya memang. Terutama untuk siswa kelas 1 dan siswa kelas 6 yang aktifnya luar biasa. Kalau yang kelas 1 karena masa peralihan dari TK ke SD. Kalau yang kelas 6 mereka sudah mulai puber, merasa aku wes gede, saya sudah besar, mau dibilangi bapak ibu gurunya, halah wes ngerti, halah sudah tahu, kayak gitu ya Bu ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang beralih pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu yang dikatakan pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan dari dalam untuk mendapat tujuan-tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Jan Bosen. Nah, kalau ini adalah nilai kebajikan universal yang saat ini
kita terapkan di sekolah-sekolah, terutama negara kita Indonesia. Saat ini yang kita tujuan kita adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Isinya yang pertama adalah harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Coba sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan saat ini untuk ditanamkan pada murid? Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas 4 yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pagi kita bisa menjalankan doa bersama yang diterapkan setiap sebelum belajar, sebelum memulai pelajaran, yaitu membaca Asmaul Husna, dilanjutkan dengan menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian ada gotong royong. Setiap hari Jumat kita bisa mengadakan kebersihan untuk lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir ada yang mandiri. Anak-anak bisa juga di dalam kelas tanpa disuruh pun dia mau melakukan apa yang ada di misalkan ada sampah yang berserakan, mereka langsung ditempatkan di tempat sampah. Itu sudah terwujud di kelas 4. Ya, terima kasih. Terima kasih atas argumennya Bu Arismi. Ya, betul. Salah satu contohnya adalah kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satunya yang seperti sudah dilakukan setiap pagi, yaitu dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan di sekolah kita, Bapak Ibu, kita juga melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu adalah cara kita untuk mendidik anak untuk beriman dan bertakwa. Oke, materi yang kedua adalah teori motivasi dan hukuman, penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, seperti yang tadi sempat saya singgung. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Misalnya tadi, apabila saya datang terlambat ke sekolah atau saya tidak memenuhi aturan yang berlaku di sekolah. Ini merupakan motivasi yang datang dari eksternal atau motivasi yang datang dari pihak luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri saya sendiri supaya menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saya menghargai diri saya sendiri supaya saya ini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti saya dengan melakukan ibadah, misalnya dengan sholat 5 waktu atau dengan mengaji dan lain-lain. Nah, tujuan disiplin ini yang dari internal atau dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah poin yang paling penting, Bapak Ibu.
Kalau yang dari eksternal itu ibaratnya hanya sementara. Kalau kita sudah mendapat ujian, sudah selesai. Kalau kita sudah tidak mendapat hukuman, berarti sudah selesai. Tetapi kalau memang dari diri kita menginginkan, saya contohkan satu lagi nilai, beriman dan bertakwa, itu berlaku seumur hidup. Kalau memang keinginannya dari diri kita sendiri, saya ingin selamat di dunia dan akhirat misalnya, berarti itu kan seumur hidup. Ya, selanjutnya dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalkan dengan menulis kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba kalau menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Oke, menurut Lilis itu adalah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke, menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang berpendapat itu adalah konsekuensi. Ya, sekarang kita simak. Nah, jawabannya ada di sini, Bapak. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Bapak Ibu guru berarti luar biasa, sudah memahaminya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Betul Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Betul jawaban Bapak Ibu. Tadi yang masih agak ragu ya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada hubungannya lari dengan pelajaran PJOK. Seperti itu. Nah, ini supaya kita lebih mengetahui lagi, kami jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalnya tadi lari lapangan 2 kali, mereka kan merasa tersiksa, kurang nyaman. Kemudian membuat anak sakit
fisik maupun hati dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, karena hukuman tadi bisa membuat anak malah tidak mau disiplin, lama-lama menjadi berontak. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, jadi mereka tidak mau jujur. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan karena sudah dihukum, mereka merasa malu. Kemudian merasa tidak dihargai. Berpikir dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi, apabila menumpahkan air, konsekuensinya adalah harus membersihkan. Apabila terlambat masuk saat jam pelajaran olahraga, konsekuensinya adalah harus lari. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau yang konsekuensi seperti itu, anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Nah, inilah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mengurangi hukuman yang kita terapkan kepada anak, tetapi lebih menerapkan konsekuensi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti di akhir saya akan memberikan contohnya. Saya telah mempraktekkan restitusi kepada salah satu siswa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kalau kita ingin identitas anak itu sukses, maka kita harus menerapkan disiplin, tetapi dengan menanamkan konsekuensi dan restitusi. Dan jangan melakukan hukuman. Supaya apa? Supaya mental anak tidak down lagi. Salah satunya kelanjutannya bisa dibaca Bapak Ibu, bisa kelihatan. Nah, sekilas ya, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya karena waktunya yang terbatas. Sekarang tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disebutkan tentang restitusi. Restitusi itu ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, menawarkan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin masih bingung ya, karena belum praktek langsung. Nanti saja ini akan terlihat jelas apabila kita sudah praktek. Nanti contohnya di belakang. Tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba untuk yang pertama, kira-kira kenapa kok kita harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Coba Bapak Ibu, Bu Farid, monggo Bu. Kenapa kok kita harus menggunakan peraturan kita menggunakan helm bila kita menggunakan sepeda motor? Ya, kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena menurut saya, helm itu memiliki manfaat untuk melindungi kepala kita apabila terjadi benturan atau hal-hal yang bisa mengenai kepala kita. Jadi, misalnya kalau terjatuh dari sepeda motor, kita menggunakan helm, maka kepala kita akan aman, tidak langsung kena permukaan benda yang ada di untuk melukai kepala kita. Jadi aman, ada pengamannya. Tapi kalau kita tidak menggunakan helm, maka kepala kita bisa langsung membentur benda tersebut. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Farid. Menurut yang saya tangkap dari pendapat Bu Farid, jawabannya adalah menuju pada keselamatan. Betul ya Bu? Kenapa kok kita harus menggunakan helm? Berarti supaya kita selamat. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan kembali Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku kepada tempatnya, itu fungsinya untuk apa sih? Supaya langsung saja, itu berarti kita melatih untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita dilatih untuk selalu menghormati orang lain. Nah, ini loh, yang sebelah kiri adalah peraturannya, kemudian yang sebelah kanan adalah keyakinan kelasnya. Jadi sekarang itu kita tidak harus mendikte anak. Ayo nek dan pakai buku langsung dikembalikan misalkan, itu namanya mendikte atau aturan, mengatur. Tetapi kita harus menanamkan tanggung jawab kepada anak. Dibiasakan, berarti kalau kita setelah menggunakan buku berarti harus mengembalikan kepada tempatnya. Nah, kalau berbeda ya caranya tadi. Kalau peraturan, ayo segera dikembalikan bukunya, berarti itu seolah-olah adalah suatu paksaan. Kalau keyakinan, berarti dia dengan kesadaran dirinya bisa
mengembalikan atau mengemban tugasnya mengembalikan buku. Kemudian contoh yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah memberikan keyakinan, menghormati orang lain, dan juga berkomitmen. Untuk contoh yang lain bisa dibaca ya Bapak Ibu. Contohnya lagi menggunakan masker. Itu berarti keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan. Hampir sama tadi dengan menggunakan helm. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, minuman, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang selanjutnya adalah tentang penguasaan atau pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalkan kebutuhan anak untuk menyalurkan hobinya, ada yang sepak bola, ada yang bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru bisa menempati 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang kelima adalah pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari pendidikan yang saya peroleh bahwa kami diberikan informasi sebaiknya minimal kita itu menjadi seorang pemantau, kalau bisa harus sampai menjadi seorang manajer. Kalau kita contohkan deh, posisi diri menjadi penghukum, nah itu hanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
Kami mengharapkan seorang guru tidak lagi menjadi seorang penghukum seperti pendidikan zaman dahulu, ya, yang sering menghukum, kemudian membuat merasa bersalah dengan cara berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jadi anak yang pintar, seharusnya kamu itu sudah hafal perkalian misalnya. Itu contohnya seorang guru membuat rasa bersalah kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teman. Kita membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita melakukan pendekatan. Contoh kalimat yang dapat kita lakukan, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau maju untuk menghafalkan matematika atau perkalian. Itu adalah kalimat dari seorang teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini tugasnya adalah menghitung dan mengukur, mencari apa sih peraturan yang harusnya diterapkan, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menjadi manajer. Menjadi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki suatu masalah. Ini adalah tugas kita sebagai seorang manajer. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah contoh kalimat pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan sepak bola misalnya. Itu adalah contoh penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu posisi kita apabila sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah yang kita katakan apabila menjadi seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah contoh kalimat sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu contoh kalimat dari seorang penghukum. Keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tindakan Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kalimatnya bisa mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau dengan kata adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, kita bisa mengucapkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Penting untuk diketahui supaya berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya dengan mengatakan seperti itu kita menstabilkan identitas, atau dengan mengucapkan tidak ada manusia yang sempurna, atau dengan mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita alami.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Contoh kalimatnya adalah dengan mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, kita sudah melakukan langkah pertama tadi, menstabilkan identitas dan tingkah laku yang telah tervalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya adalah apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Misalnya suatu kelas telah melakukan atau telah mengajarkan keyakinan kelasnya, maka kita menanyakan kembali kepada anak tersebut, masih ingat atau tidak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak Nisa? Baik Bu, alhamdulillah. Mbak Nisa tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya makan saat pelajaran langsung. Menurut Mbak Nisa, makan di jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Sebenarnya makan itu adalah kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Bu Guru juga kalau lapar makan. Itu manusiawi. Tapi kita harus tahu di mana dan kapan kita harus makan. Pasti Mbak Nisa tadi sangat lapar ya? Iya Bu, saya sangat lapar. Memangnya sebelum berangkat sekolah Mbak Nisa nggak sarapan? Tidak Bu. Kok tidak sarapan? Kenapa? Kalau saya sarapan, saya akan terlambat ke sekolah. Bangunnya jam berapa Mbak? Jam 5 Bu. Kok tidak sempat sarapan? Karena setelah sholat subuh saya main sampai lupa waktu. Setelah melihat jam 6:30 saya bangun mandi dan berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Mbak ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama? Ingat Bu. Coba sebutkan apa saja keyakinan kelas kita. Tidak berangkat pagi. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Terus apa lagi? Tidak berangkat dengan teman. Oke. Tidak Terus? makan saat jam pelajaran berlangsung. Oke, tidak makan saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira saat Mbak Nisa makan tadi di jam pelajaran itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Oke, Bu Guru tidak akan marah dengan Mbak Nisa atau menghukum Mbak Nisa, tapi Bu Guru ingin Mbak Nisa menjadi anak yang taat dengan aturan dan juga menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan bangun lebih pagi, tidak akan main HP saat pagi hari, dan saya akan sarapan di rumah. Oke,
Terus mulai kapan itu dilakukan, Mbak? Insya Allah besoknya. Alhamdulillah, Ibu harap dengan kejadian ini Mbak Nisa jadi anak yang lebih patuh dengan aturan, menjadi Bapak Ibu atas pengantaran kami sebagai guru penggerak angkatan 7. Saya berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru semua untuk mendengarkan saya dalam mendesiminasi budaya positif ini. Terima kasih sudah diberikan waktu yang seluas-luasnya bagi saya. Demikian, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila masih ada pertanyaan di hati Bapak Ibu, bisa menanyakan kepada saya di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.